Terjadi runtuh bangunan minimarket di Sulawesi Selatan, di mana kita ketahui ada Kalimantan Selatan maksud saya, di mana kalau kita lihat di situ ada 15 orang yang menjadi korban, 8 orang lainnya masih dicari, dan visual yang Anda saksikan ini adalah saat salah satu korban berhasil ditemukan dan dievakuasi dari reruntuhan bangunan. Korban segera dibawa menuju rumah sakit untuk mendapat penanganan medis. Diduga masih ada beberapa orang tertimbun di bawah reruntuhan. Proses pencarian masih terus dilakukan dengan bantuan alat berat. Dua orang korban tertimbun telah diperbolehkan pulang oleh pihak Rumah Sakit Islam Sultan Agung. Satu orang merupakan pegawai Alfamart dan satu orang merupakan pengunjung yang hendak mengambil uang tunai di ATM. Salah satu korban selamat menceritakan saat peristiwa robohnya minimarket. Mesin ATM, guguran langsung enak, Mbak Maria. Sudah kan kawan lagi sudah? Langsung lah. Langsung. Itu Jadi bangunan lantai 3 langsung dari atas. langsung dari atas langsung ke bawah, kada tahu dari mana. Pokoknya langsung gata dari tanah. Langsung gata. Itu pas 10 lebih mungkin. 10 lebih. Lebih paling sedikit 10 bisa lebih. Cuma kan yang lihat kita semuanya tuh ada, oh di sana ada sampai ke kasirnya ada. Tuh kasirnya di dalam ada satu. Sebab kan kita masuk kan kasirnya lagi melayani orang, melayani tamu, kayak orang berbayar ini itu apa. Kita kan ambil ke kiri ke mesin ATM. Untuk informasi berikutnya kita akan terhubung dengan jurnalis Kompas TV yang berada di lokasi. Samsul, tadi kita mendengar update dari korban yang selamat. Ia mengatakan bahwa runtuhnya bangunan itu tiba-tiba. Artinya bisa kita katakan bahwa memang tidak ada yang namanya misalnya gempa bumi, tapi tiba-tiba saja bangunan runtuh seketika. Betul sekali, karena di dalam kejadian memang tidak ada gempa bumi, tidak ada pergeseran tanah, tidak ada peristiwa besar lainnya yang terjadi. Memang walaupun dari saksi sebelumnya dinyatakan memang sudah pernah mendengar bunyi-bunyi dari bangunan tersebut, sehingga kejadian memang terjadi tiba-tiba begitu. Dan kita kembali ke layar kaca, kalau kita lihat masih di titik yang sama, Samsul. Ini tim melakukan mencoba melakukan proses evakuasi, artinya cukup lama ya di sana, Samsul. Mungkin Anda bisa jelaskan sekali lagi bagaimana sampai proses penyelamatan atau evakuasi ini begitu sulit dilakukan? Ya, benar sekali, karena melihat tadi bahwa bangunan di bagian tengah adalah bangunan beton yang besar dan sangat padat, sehingga perlu upaya ekstra untuk memecahnya menjadi menjadi pecahan-pecahan beton yang lebih kecil sehingga lebih mudah diangkat, baik menggunakan alat berat ataupun dengan tangan sendiri dari para relawan dan juga petugas yang sedang berada di lokasi. Dan saat ini kami juga berbincang dengan salah satu saksi yang berada di lokasi. Jika bisa saya perkenalkan, ada Pak Dayat di sini. Pak Dayat, mungkin bisa diceritakan sebenarnya seperti apa kejadian tadi waktu Bapak saksikan kejadiannya? Jadi kejadiannya secara tiba-tiba langsung aja. Kita memang sudah berapa hari kita sudah mendengar bunyi yang kertak bunyi betonnya tuh, nah itu memang ada sudah berapa hari gitu. Cuma pas hari ini tadi waktu kita mau ngambil kendaraan, mau ngidupin kendaraan tadi di sini mendengar bunyi di atas. Kok bunyi ini kertek apa ini bunyi? Kita lihat ke atas. Begitu kita lihat langsung ambruk tingkat yang pertama. Jadi itu ada jedanya. Dari tingkat pertama langsung ke bawah tuh, tingkat pertama tuh ya kurang lebih 5 detik kan, kira-kira sampai 5 detik langsung brak habis. Jadi sebelum habis ataupun runtuh sepenuhnya tuh sempat ada jeda tingkat bawah dulu ya? Yang pertama dulu, yang pertama lantai satu brak jeda dulu, baru yang brak langsung habis. Kita pun nggak sempat menyelamatkan diri sendiri aja, kita bingung. Kita langsung kaget kan melihat itu. Tapi tahu Bapak berapa orang kira-kira di dalam? Nah, untuk perkiraan lah ya kira-kira bisa 25 ada. Soalnya
ini orang cerita tadi yang parkir kendaraan itu sekitar 16 buah kendaraan di depan. Nah, kemungkinan tuh lebih dari 16 orangnya di dalam tuh. Berarti banyak sepeda motor yang parkir saat itu ya. Kalau bunyi tadi memang terjadi atau sering terdengar berapa hari ini? Untuk dalam minggu-minggu ini kan tidak terdengar, yang sebelum-sebelum itu pasti ada kayak itu kalau malam-malam lah ya. Terus bentar aja bunyinya krek sudah kayak itu, tapi kita kadang mengira juga bunyi apa kayak itu nggak tahu, kita kadang mengira aja. Oke. Baik, berarti memang ada kecurigaan bahwa bangunan akan runtuh sebelumnya, Pak ya. Karena ada bunyi yang Tapi mencurigakan. kan kita kadang mencurigakan juga yang runtuhnya kayak ini runtuhnya. Cuma kalau yang itu ya kira-kira bangunannya lah kayak apa, tuh sudah ada retak-retaknya tuh di dinding-dindingnya tuh sudah ada retak. Tapi ini bangunan lama, Pak. Kan tapi lama begitu. Baik, terima kasih Pak Dayak atas keterangannya tadi.